Halo, selamat sukses. Ketemu lagi di Info Otomotif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Mazda CX-30 Touring dan GT, guys. Selain selisih harga, ada juga fitur-fitur yang sangat canggih. Perbedaannya lebih mencolok, guys. Selisih harga itu sekitar 40 jutaan, guys, antara Touring dan yang GT-nya, guys. Mazda CX-30 meluncurkan di Indonesia dalam dua varian, yaitu Touring dan GT. Varian pertama dibanderol dengan harga 478,8 juta, sedangkan varian yang GT itu dibanderol dengan harga 518,8 juta, guys. Perbedaannya sangat menyolok, guys, ya, sekitar hampir 40 jutaan, guys. Product Planner PT MMI kini menyebutkan perbedaan harga yang mencapai 40 jutaan tersebut karena adanya beberapa varian, ya, di antara keduanya, ya. Paling kelihatan dari eksterior dan di sisi warna velg, guys. Pada varian GT itu groom metal polis, sedangkan Touring berwarna silver, guys. Kemudian emblem versi yang GT dilapisi mica, guys, dan Touring tidak, karena belum ada fitur radar cruise control, guys. Membuka penjelasan kepada kemampuan usai peluncuran Mazda CX-30 yang diselenggarakan waktu di Plaza Indonesia, ya, kalau nggak salah sih hari Selasa, ya, tanggal 28 kalau nggak salah. Lalu pembeda lainnya, Mazda CX-30 GT memiliki sunroof, guys. Ada sunroofnya, guys, kalau yang GT, guys, dengan mekanisme sliding. Jadi dia bisa dibuka, guys. Dan sedangkan untuk varian yang Touring tidak ada, guys. Jadi kalau untuk sunroof itu cuman ada di GT, guys. Berlanjut ke sektor interior. Perbedaan paling mencolok dari kedua varian itu material interior dan joknya, guys. Joknya juga ada perbedaan sih, guys. Finishing interiornya untuk GT dipakai bahan kulit, guys. Kalau yang GT sudah kulit, dia kulit asli, ya. Sedangkan Touring masih pakai fabric, guys, atau kain, guys. Jadi perbedaannya sangat jelas, guys, ya. Tapi fabricnya itu kualitasnya bagus, guys, karena dia langsung dari impornya, guys, bukan CKD punya, guys. Desain akhir dashboard, yang di dashboardnya, guys, varian GT memakai warna coklat yang mengesankan kemewahan, guys. Untuk dashboardnya warna coklat, guys. Touring berwarna biru gelap, sementara panel instrumen berukuran 8 inci ada pada kedua varian, guys. Tapi interior mirror kalau di Touring itu belum frameless, guys, kalau yang Touring, guys. Sedangkan yang GT sudah. Perbedaan yang signifikan, guys, terakhir yang paling mempengaruhi bandrol yaitu tidak adanya paket fitur e-accent pada varian Touring, guys. E-accent sendiri merupakan pengendalian semua fitur keselamatan yang menjadi ciri khas mobil-mobil Mazda, guys. Kalau e-accent itu teknologi yang canggih, guys. Jadi semua fitur itu dikendalikan di e-accentnya, guys.
Itu udah ciri khas untuk mobil-mobil Mazda-nya, guys. Berikut fitur e-accent yang ada di Mazda CX-30 yang GT itu dilengkapi banyak, guys. Ada high beam control atau disebut HBC, Smart City Brake Sport yang depan, guys, atau Smart Brake Sport atau SBS, Forward Absolute Warning atau VOW, guys. Terus Mazda Cruise Control, guys, atau disebut MCC, guys, berkisaran sekitar 30 km per jam, guys, yang di Mazda Rider Cruise Controlnya, guys. Itu bekerja di sekitaran 30 km per jam, guys. Lane Department Warning System atau disebut LDWS, guys. Nah, ini sangat mempengaruhi juga, guys. Untuk LDWS itu kan dia sistem yang canggih di mobil ini. Ada lagi Lane Keep Assist System, guys, atau disebut LAS, guys. Terus ada juga Drive Oriented Always atau DAA, guys. Dan ditambah lagi Blind Spot Monitoring atau BSF. Terus ada juga Rail Cruise Traffic Alarm, guys, atau disebut RCTA, guys. Ini sangat canggih, guys, ya. Jadi semua di CX-30 itu lengkap, guys. Jadi kalau untuk perbedaannya kenapa harganya sampai 40 jutaan ya, karena fiturnya itu udah sangat canggih, guys. Di e-accent itu udah lengkap, guys. Ada HBC, SBS, WHO, MRCC, LDWS, LAS, DAA, BSM, RCTA. Itu fitur-fitur yang sangat canggih, guys. Jadi kelengkapan fitur itu buat fitur keselamatan, guys. Ini buat penggemar penggemar Mazda yang akan mengambil atau membeli CX-30. Sini sekedar review, guys. Mudah-mudahan ini sangat membantu sedikitnya, guys. Semoga berguna, ya, guys, ya. Tonton terus videonya. Kita akan review otomotif yang lainnya. Oke, guys, sukses selalu, guys. Di bawah ini juga akan dijelaskan mengenai fitur e-accent yang bekerja di mobil CX-30, baik itu khususnya untuk yang GT, guys, ya. Kalau yang touring, fitur-fitur yang seperti RCTA, DAA itu nggak ada, guys. Fungsi dan artinya RCTA itu, RCTA menggunakan sensor yang sama dengan BSM, guys, yang mengingatkan pengemudi saat mendeteksi keadaan kendaraan yang mendekati dari kedua sisi selama mobil ke dalam mundur, guys. Seumpama kita parkir, guys, mau mundur, nggak ada yang instruksiin atau orang, ya. Ini sensor ini berguna, guys. Peringatan diberikan dengan indikator berkedip pada spion dan melalui bunyi, guys. Jadi kalau kita mundur, itu ada mobil kanan kiri dengan jarak 3 atau 2 meter, itu otomatis spion itu akan berkedip, guys, dan berbunyi, guys. Kalau untuk singkatan dari Drive Action Alarm atau disebut DAA menggunakan informasi dari arah kemudi, kecepatan kendaraan, dan sensor kamera yang memprediksi kondisi pengemudi yang membantu mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kelelahan, guys, atau rendahnya kewaspadaan, guys. Sistem ini akan mengawasi dan membandingkan tingkah laku dengan mempelajari data performa pengemudi dan akan menyerahkan
dan menyarankan untuk beristirahat ketika kelelahan guys. Ini sangat canggih guys. Ini juga bisa memprediksi pengemudi guys. Dia bisa dia itu bisa mendeteksi kita kalau kita udah capek atau belum. Nah, ini ada indikator yang untuk mobil itu untuk beristirahat guys, atau menepilah di rest area guys. Kalau untuk LDWS guys, atau Lane Departure Warning System guys, LDWS mengenali tanda jalur pada permukaan jalan guys. Ketika perpindahan jalur terprediksi, sistem ini akan mengeluarkan suara peringatan yang terdengar mirip seperti suara yang dibuat mobil saat berjalan ke jalur, bergemuruh guys, kayak ada getaran gitu guys di jalan gitu. Sehingga pengemudi dapat segera melakukan koreksi kemudi. Sistem ini bisa diaktif atau nonaktifkan guys. Saat pengemudi dideteksi menggunakan lampu sen untuk berpindah guys. Ada juga yang disebut LAS guys, atau Lane Keep Assist System guys, atau yang disingkat LAS guys. Sebuah kamera menghadap ke arah depan yang dapat mendeteksi tanda jalur dan membantu kemudi Anda agar tetap pada jalur yang aman. Sistem canggih ini juga akan memberitahu Anda saat terjadi perpindahan jalur yang tidak disengaja dengan menggerakkan roda kemudi atau dengan alarm guys. Bila perpindahan jalur disengaja, terdeteksi penggunaan sinyal belok dan lain-lain guys. Bantuan kemudi dibatalkan dan tidak ada peringatan yang diberikan. Sistem beroperasi pada kecepatan di atas sekitar 60 km per jam guys. Ini sangat canggih guys. Ini juga untuk mendeteksi sistem keamanan di mobilnya guys ya. Sedangkan yang arti juga di Mazda juga ada Radar Cruise Control atau yang disebut MRCC guys. Ini menggunakan radar gelombang milimeter untuk menilai kecepatan dan jarak relatif ke mobil di depan dengan secara otomatis mengontrol kecepatan kendaraan guys. Bekerja dalam kisaran kecepatan telah ditentukan. MRCC secara otomatis menyesuaikan dan menjaga jarak aman dari mobil depan sehingga mengurangi beban pengemudi pada perjalanan panjang di jalan raya guys. Jadi ini sistem MRCC itu dia mengikuti kecepatan, dia bisa mengikuti kecepatan kendaraan di depannya guys. Jadi depan seumpama kecepatan 100, yang di belakangnya otomatis dia akan mencari sendiri dengan kecepatan yang di depannya guys. Ini canggih juga guys. Jadi kita nggak kecapean guys ya, nggak ngegas terus gitu guys. Kemudian ada SCBS F atau yang disebut dengan Smart City Brake Sport atau Sport ya kalau disebutnya ya. Dengan performa tinggi sensor kamera depan, SCBS mendeteksi kendaraan yang berada di depan mobil. Sistem ini secara otomatis akan melakukan pengereman untuk membantu menghindari tabrakan ketika berkendaraan dalam kecepatan sekitar 4 atau 30 km. Mendeteksi kendaraan di depannya guys. Ini juga canggih guys ya. Ini kalau misalnya kita lagi lengah di kecepatan 30, ada mobil tahu-tahu berhenti mendadak, ini sistem SCBS ini akan secara otomatis membaca guys, dan akan mengendalikan mobil itu, akan mengeremnya sendiri guys.
Ini sangat canggih ya fitur-fitur yang ada di Mazda CX-30 GT ini guys ya. Nah, ini sekedar penjelasan ya, dari info otomotif guys ya. Semoga penjelasan ini sangat berguna juga guys. Jadi singkatan-singkatan LDOS, BSM itu apa gitu guys ya. Bagi yang sudah tahu ya, semoga bermanfaat juga untuk mengingatkannya guys. Oke guys, untuk CX-30 ini kita sudahin dulu guys ya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan review otomotif yang lain guys. Oke guys, sukses selalu guys. Oke guys, kita telah bedah semua mobil ini ya guys ya. Kayaknya nggak taunya menarik banget nih guys. Semoga bermanfaat ya. Oke, info otomotif, tonton terus video berikutnya.